Jadi, ketika kita berbohong kepada pemerintah, itu adalah kejahatan. Jika mereka berbohong kepada kita, itu adalah politik. Bill Murray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Ya, memang akhir-akhir minggu ini atau beberapa hari yang lalu Mas Gibran menjadi trending topik di sosial media yang terkait dengan foto dia yang katanya tidak ada di gedung DPR, tapi sebenarnya itu ada. Tapi ini kemudian banyak yang poles, banyak yang pelintir, seolah-olah ini akan diadu dengan DPR dan pasti berujung kepada Ketua DPR yakni Puan Maharani, fraksi PDIP. Ya makanya wajar ketika banyak yang mengatakan tenggelamkan tuh partai itu, banteng dan semacamnya. Nah, yang terbaru ini ada yang unik. Apa itu? Apa yang dilakukan Mas Gibran sebagai bentuk balasan dari DPR? Toh ternyata itu senjata makan tuan. Tempat pengaduan masyarakat yang dibuka Mas Gibran mulai dari hari Senin kemarin, ternyata banyak netizen yang melapor. Untuk apa? Untuk minta Pupu Papa dilapor. Siapa sebenarnya Pupu Papa itu ya? Saya juga sampai sekarang masih 50-50 ya, masih belum tahu siapa asli yang punya tuh Pupu Papa. Karena saya memang jarang bahas Pupu Papa yang lalu pengulangan. Ya. Dan tentunya pada video kali ini saya tidak lupa membahas tentang tokoh kita, yakni Mr. Ngabalin, Profesor Dr. Ngabalin, Ali Mukhtar Ngabalin. Ya kenapa? Ya pasti ada. Itu salah satu katanya. Ada yang terinspirasi dari dia. Netizen ada yang mengatakan salah satu tokoh politik dia karena katanya kalau dia tuh lucu. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Silakan. Ini Mr. Ngabalin. Saya mau bilang bahwa saya datang kemarin ini, Anda mau masukkan saya bicara sebagai mantan anggota DPR RI atau saya bicara resmi atas nama tenaga ahli utama kantor staf presiden dari kantor staf presiden. Ya, itu perlu saya kasih tahu supaya tidak perlu Anda ragu-ragu. Ya. Tidak ada yang meragukan uang. Hanya presiden yang bisa menghalangi saya bicara, lain dari situ tidak bisa. Saya datang ke istana untuk bicara. Wah, dan karena itu saya berkepentingan untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudara media dan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Bung, ini yang ketiga. Bapak ingat pada waktu Karangunarang. Karangunarang itu di sono, Ambalat, ambang batas laut. Yang tadi Bapak Profesor bilang itu. 12 mil ke sono dan 200 mil untuk zona ekonomi eksklusif. Presiden memberikan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia lewat pesan kemarin bahwa nelayan Indonesia akan dikawal, nelayan Indonesia akan diberikan fasilitas dan nelayan Indonesia melalui Menteri KKP. Bapak ingat kemarin Presiden dan Menteri juga hadir di situ untuk melihat apa? Fasilitas-fasilitas freezer, kemudian sarana dan prasarana untuk kepentingan nelayan di laut itu. Dengan begitu maka kenapa Presiden harus hadir pada peristiwa kemarin itu? Bukan satu-satunya Presiden pertama kali datang ke wilayah-wilayah terluar, wilayah-wilayah terbatas. Tapi untuk periode kedua ini pertama kali Presiden datang di Natuna. Dan saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa pada posisi inilah Presiden Joko Widodo sebagai seorang kepala negara. Dia harus hadir untuk memberikan kepastian dan memberikan jaminan kepada nelayan dan seluruh rakyat Indonesia yang ada di Natuna sana bahwa saya Presiden Indonesia hadir dengan seluruh perangkat negara.
kita sama-sama nyawa dipertaruhkan Wis, untuk kepentingan ngeri bangsa kali. dan negara ini. Karena itulah saya ingin supaya semua framing-framing yang terkait dengan yang beredar di medsos ini, tentu saja saya mau katakan bahwa kehadiran presiden itu adalah memberikan jaminan terhadap kepastian keamanan dan hukum bagi nelayan dan rakyat yang ada Terkait di dengan Natuna. itu, Itu aja. Terkait dengan itu, Bang Ngabalin, boleh saya tambahkan, kayak saya harus mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Pak Fadlizon ya, karena hari ini tidak hadir, saya harus Saya catat dulu. Ya bang, catat bang. nggak sabar kayak. Ya. Jadi yang saya kutip begini nih, ini dikutip saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Gedung MPR DPR Senayan pada Rabu 8 Januari 2019 ya. Terkait ini Bang Fadli menyikapi pertanyaan tentang apa namanya presiden yang datang ke Natuna. Ya. Mestinya kita harapkan begitu. Cuma kan apakah bisa dianggap mempunyai efek deteren atau efek jera apa tidak? Kalau itu dianggap tidak, menurut saya membuat kita justru semakin tidak berwibawa. Maksudnya ketika presiden datang ke sana, apakah membawa dampak sehingga di sana nelayan Cina tidak lagi mengambil sumber daya alam di ZEE kita. Tapi kalau masih melakukan maka justru menjadi blunder, kurang lebih seperti itulah. Tidak berubah. Bahwa seolah kita kemudian menjadi, pemerintah kita menjadi tidak berwibawa. Senjata makan, Tuan. Program Lapor Mas Wapres di Berondong laporan tentang Fufu Fafa. Pak, gimana tuh maksudnya? Itu, iya. Jadi dia melanjutkan lapor Mas Wali waktu di Solo. Lapor Mas Wali. Jadi gimmick luar biasa gitu. Dan kita tahu dia ahli gimmick. Nah kemudian sekarang dilanjutkan jadi lapor Mas Wapres. Persoalannya dia itu Wapres bukan pres. Kalau di Solo dia wali kota. Jadi lapor Mas Wali bukan lapor Mas Wakil Wali. Kan begitu. Jadi kalau mau itu sebetulnya itu ranahnya presiden, lapor presiden bukan lapor wapres. Satu itu. Yang kedua ini blunder besar. Apa tuh blundernya, Bang? Kenapa? Karena ternyata banyak yang mengadukan soal Fufu Fafa. Jadi Pak Mas Wapres, tolong temukan dong pemilik akun Fufu Fafa. Mas Wapres, ini Fufu Fafa sangat berbahaya, harus segera diperiksa dan ditangkap. Mas Wapres, Fufu Fafa gimana kabarnya? Gimana kalau sudah begitu? Jadi ini juga belum tentu juga disetujui oleh Pak Presiden Prabowo. Karena kalau memang Presiden tahu, harusnya ranahnya ada di Presiden, bukan di Wapres. Satu lagi, Apa tuh bang? gimana dong peran dan tugas DPR kalau sudah diambil alih begitu? Gimana, Bang? Bubarin aja itu DPR-nya. Ilmu bapaknya diturun ke anaknya. Lapor Wapres tentang itu satu itu. Lapor Mas Wapres. Lapor apa dong? Ada orang tolol percaya. Ya Tuhan tuh, bapaknya meninggal jadi hantu. Ya Tuhan tuh, ibunya meninggal jadi hantu. Tuhan tuh, ibunya meninggal jadi hantu. Tuhan tuh, ibunya meninggal jadi hantu. Keren juga itu musik. Oke bosku, bagaimana menurut kalian? Apakah ini betul bahwa Mas Gibran ini yang dilontarkan atau solusi yang diberikan Mas Gibran atau apa yang namanya semacam konsep yang diberikan Mas Gibran yang dimana itu diambil gambarannya seperti ketika dia menjadi wali kota atau pemimpin di Solo tentang laporan tadi, apakah itu betul menjadi senjata makan tuan? Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.